Selamat bertemu kembali anak-anakku yang baik. Salam sehat. Ibu yakin kalau kalian di rumah pasti tetap jaga kesehatan. Nah, pada kesempatan ini saya memulai topik ekonomi kita dengan pendapatan nasional. Ada yang sudah tahu tentang pendapatan nasional? Nah, jadi pendapatan nasional itu adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian biasanya dalam satu tahun yang dinyatakan dengan nilai pasar. Konsep yang berhubungan dengan pendapatan nasional yang pertama, produk domestik bruto atau gross domestic product atau GDP, yaitu jumlah barang dan jasa nilai akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya dinilai dalam satu tahun yang dihitung berdasarkan nilai pasar, tentunya ini ditentukan dengan uang. Yang kedua, produksi nasional bruto atau gross national product atau disebut dengan, kita singkat dengan GNP, ialah nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara setelah dikurangi dengan pendapatan dalam negeri yang dikurangi dengan pendapatan luar negeri yang dinyatakan dengan rumus GNP sama dengan GDP kurang PNLN. PNLN-nya itu pendapatan neto luar negeri, yaitu pendapatan dalam negeri dikurang pendapatan luar negeri yang tadi. Kemudian yang ketiga, produk nasional neto atau net national product, kita singkat dengan NNP. NNP ialah produk nasional bruto atau GDP tadi dikurangi dengan penyusutan dan penggantian modal. Dengan rumus NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan dan penggantian modal. Atau kita singkat rumusnya dengan NNP sama dengan GNP kurang pen mod. Pennya penyusutan, modnya penggantian modal ya. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau net national income atau kita singkat dengan NNI. Ialah produk nasional neto dari atas tadi NNP dikurang pajak tidak langsung. Jika disediakan subsidi akan ditambah dengan subsidi. Maka rumusnya adalah NNI sama dengan NNP kurang PTL tambah S. PTL-nya pajak tidak langsung, S-nya subsidi. Jadi jika disediakan subsidinya baru ditambahkan ya anakku. Nah, anak yang baik, kita lanjutkan nomor 5. Pendapatan perorangan atau personal income yang disingkat dengan PI. PI adalah jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat. Artinya, tidak semua pendapatan sampai ke tangan masyarakat karena masih dikurangi dengan laba yang ditahan, iuran asuransi atau jaminan sosial, pajak perseroan, ditambah dengan pembayaran pinjaman atau transfer payment. Maka PI dapat ditulis dengan rumus NNI sama dengan laba yang ditahan, buka kurung, laba yang ditahan, iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial tambah pajak perseroan, tutup kurung, ditambah transfer payment. Atau saya singkat dengan PI sama dengan NNI kurang PAL tambah TP. Yang keenam, pendapatan disposable atau disposable income, yaitu pendapatan perorangan setelah dikurangi dengan pajak langsung atau pajak penghasilan. Dengan rumus DI sama dengan PI kurang PL. PI-nya personal income, PL-nya pajak langsung. Yang ketujuh, PDRB atau produk domestik regional bruto. PDRB adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah bruto yang berhasil diciptakan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang berada pada suatu wilayah selama periode tertentu. Misalnya PDRB DKI Jakarta, PDRB Jawa Tengah, PDRB Sumatera Utara, dan lain-lain. Kita masuk pada metode perhitungan pendapatan nasional. Komponen-komponen pendapatan nasional ada 4. Yang pertama sewa tanah atau rent singkat dengan R. Yang kedua upah atau gaji yang singkat dengan W atau WIK. Yang ketiga bunga uang atau interest disingkat dengan I. Yang keempat adalah keuntungan atau laba atau profit disingkat dengan P. Jadi kalau kita singkatkan yang 4 itu RWIP, RWIP, rent, WIK, interest, profit. Nah, pendapatan kegunaan menghitung pendapatan nasional yang pertama
menganalisis perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun. Yang kedua, mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah negara tersebut agraris atau industri. Yang ketiga, mengetahui kemajuan suatu negara dalam mencapai kemakmuran. Sedangkan manfaat mempelajari, jadi tadi manfaat menghitung, sekarang manfaat mempelajari pendapatan nasional itu adalah pertama, menggambarkan jenis perekonomian dan strukturnya. Yang kedua, membandingkan perekonomian antar daerah dan antar negara. Yang ketiga, membandingkan data pendapatan dari waktu ke waktu. Yang keempat, membantu pemerintah merumuskan kebijakan di bidang perekonomian. Misalnya seperti saat ini sedang dilanda pandemi kita, maka pemerintah perlu melakukan kebijakan baru untuk menangani masalah yang timbul. Penghitungan pendapatan nasional ada 3 cara. Pertama, pendekatan produksi, yaitu dengan menjumlahkan nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian dengan rumus Y sama dengan Q kali P. Y-nya income atau pendapatan nasional, Q-nya quantity atau jumlah barang yang dihasilkan, P-nya sama dengan harga barang. Yang kedua, pendekatan atau metode pengeluaran dengan menjumlahkan pengeluaran atas barang dan jasa yang dihasilkan dengan rumus Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Y-nya sama dengan income, pendapatan nasional, C-nya sama dengan consumption atau pengeluaran rumah tangga, I-nya sama dengan investasi atau pengeluaran perusahaan, G-nya sama dengan pengeluaran pemerintah atau government, X-nya adalah ekspor, M-nya adalah impor. Yang ketiga, pendekatan atau metode pendapatan dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dengan rumus Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Nah, anakku yang baik, sekarang kita lanjutkan dengan pendapatan per kapita. Apa itu yang dimaksud dengan pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata dalam suatu negara, pendapatan per jiwa, per kepala. Ini dapat kita hitung dengan rumus PDB atau pendapatan nasional sama itu per jumlah penduduk atau P nasional per P. P itu berarti jumlah penduduk, population. Apa hubungan pendapatan nasional penduduk dan pendapatan per kapita? Ini dia. Jika pendapatan nasional suatu negara tinggi, jumlah penduduknya juga besar, maka pendapatan per kapitanya akan rendah. Dan sebaliknya, walaupun pendapatan nasionalnya rendah tapi jumlah penduduknya juga kecil, maka pendapatan per kapitanya tetap akan tinggi. Dengan demikian, menurut World Bank atau Bank Dunia, negara-negara di dunia ini dibagi atas 4 kelompok. Yang pertama, negara berpendapatan rendah atau low income economic, yaitu yang memiliki pendapatan per kapita kurang dari $1.045. Yang kedua, kelompok negara yang berpendapatan menengah ke bawah atau lower middle income economics, yaitu yang berpendapatan per kapita antara $1.426 sampai $4.125. Yang ketiga, itu kelompok negara yang berpendapatan menengah tinggi atau upper middle economic, yaitu yang memiliki pendapatan per kapita antara $4.126 sampai $12.736. Yang terakhir, kelompok negara berpendapatan tinggi atau high income economic, yaitu yang berpendapatan per kapitanya di atas $12.736. Jadi ada 4 pembagian negara di dunia, anakku. Anakku yang baik, demikianlah penjelasan dari Mami. Semoga kamu bisa mengikutinya. Kalau kurang dimengerti, boleh ditanyakan langsung ke saya. Dan nanti tugasnya akan saya kirimkan menyusul. Oke, tetap stay at home ya anakku. Jaga kesehatan. Bye.